Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan yang indah ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadat tobat dan pemeriksaan batin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, yang telah menciptakanku dan menebusku dengan darah suci Putra Tunggal-Mu. Sudilah melihatku yang berlutut di kaki-Mu memohon pengampunan-Mu. Aku dengan tulus berniat untuk kembali kepadamu, sumber air kehidupan, untuk meninggalkan cara hidupku yang tidak baik, untuk meninggalkan lembah kekelaman di mana aku telah tersesat. Kendatipun saat ini aku tidak dapat menerima sakramen pengakuan dosa secara langsung di hadapan seorang imam, namun aku yakin bahwa Engkau tetap melimpahkan belas kasih dan kerahiman-Mu. Aku berhasrat untuk mengakukan dosa-dosaku dengan penuh ketulusan kepadamu. Oleh sebab itu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbingku, agar aku dapat memeriksa batinku dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk mengalami kemurahan hati Allah. Intisari Injil adalah belas kasih dan kerahiman Allah. Betapa tidak? Coba renungkan pertemuan yang mengharukan antara anak yang hilang dan Bapa yang penuh pengampunan. Atau gambaran domba yang hilang dan kemudian ditemukan lagi, lalu dipanggul oleh Sang Gembala dengan penuh sukacita. Kita diundang untuk mengalami pelukan Bapa, dan sukacita gembala yang baik harus dapat terlihat dalam diri kita masing-masing. Kapan saja kita mau mengaku dosa dan menerima rahmat pengampunan. Inisiatif datang dari Allah, namun manusia tetap punya peran dalam proses tersebut. Ia dipanggil untuk bekerja sama dengan inisiatif Allah itu. Ia diharapkan menanggapi tawaran pengampunan dan belas kasih-Nya yang tak terbatas. Tidak ada satupun yang dikerjakan Allah terjadi secara kebetulan. Seperti inilah kisah Zakius. Segala sesuatu yang terjadi padanya begitu menakjubkan. Seandainya saja Kristus tidak tiba-tiba melihat dia, mungkin ia tetap sebagai penonton saja yang melihat Tuhan berjalan menyusuri jalan-jalan Yeriko. Yesus akan lewat di depan dia saja dan tidak akan masuk ke dalam hidupnya. Tidak pernah terpikir oleh Zakius bahwa keingintahuannya yang telah mendorongnya untuk melakukan hal yang tidak biasa itu sebenarnya adalah sebuah kemurahan hati yang sudah mendahulunya lebih dahulu dan yang menarik dia serta akan mengubah dia dari kedalaman hatinya. Mari kita baca sejenak kisah tentang bagaimana Kristus bertindak seperti yang dilukiskan oleh Santo Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu,
tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudari terkasih, kita tidak pernah tahu seberapa dalamnya pandangan Kristus menusuk jiwa orang Yeriko itu. Tetapi kita tahu bahwa Kristus memandang setiap orang yang mengaku dosa seperti ia memandang Zakius. Bagi Zakius, dia pasti kaget ketika mendengar namanya dipanggil. Nama yang sering diucapkan dengan nada penghinaan oleh warga kota itu. Sekarang ia mendengar namanya diucapkan dengan nada yang lembut. Bukan saja dengan nada yang penuh kepercayaan, tetapi seakan-akan sudah lama mengenalnya dengan penuh persahabatan. Ya, Yesus berbicara kepada Zakius seperti sahabat lama yang meskipun terlupakan, namun tetap setia dan yang masuk ke dalam hidup Zakius dengan kasih sayang yang lembut dan mau singgah ke rumah sahabat lama yang ditemukannya kembali itu. "Cepatlah turun, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kisah Zakius ini sangat indah. Kalau dilihat dari nada bahasanya, semuanya begitu pribadi dan penuh kasih. Bukan saja teksnya penuh dengan kemanusiaan, tetapi juga berisi sesuatu yang kukuh dan mendesak yang disuarakan Yesus sebagai orang yang mempersembahkan ungkapan kemurahan hati Allah. Ia berkata, "Aku harus tinggal di rumahmu." Karena Yesus mengikuti peta jalan penuh misteri yang sudah digambarkan Bapa, Yesus bertemu Zakius di jalan itu. Ia berhenti di dekatnya, seolah-olah perjumpaan itu telah direncanakan sejak awal. Meskipun semua orang membicarakan kejahatannya, rumah si pendosa itu akan menjadi tempat wahyu, adegan mujizat pengampunan kemurahan Allah. Memang, hal ini tidak akan terjadi jika Zakius tidak membebaskan hatinya dari egoisme dan dari cara-caranya yang tidak adil dan serakah. Tetapi kemurahan Allah telah datang kepadanya sebagai karunia yang berlimpah dan patut disyukuri. Kemurahan hati atau pengampunan itu telah mendahuluinya. Inilah yang terjadi pada setiap perjumpaan sakramen.
Jangan berpikir bahwa si pendosalah yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan pengampunan Allah dalam perjalanan pertobatannya. Sebaliknya, kemurahan Tuhanlah yang telah membuatnya berada dalam jalan pertobatannya itu. Kalau ia dibiarkan berusaha sendiri, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, dan ia memang tidak layak mendapatkan apa-apa. Sebelum manusia memulai berjalan menuju Allah, pengakuan dosa ialah kedatangan Allah di rumah sang pendosa. Pengampunan yang diberikan dalam sakramen rekonsiliasi merupakan suatu perjumpaan yang sungguh terjadi antara orang yang mengaku dosa dengan Allah, yang memulihkan ikatan persahabatan yang telah dihancurkan oleh dosa. Kebenaran hubungan ini meminta kita agar kita menyambut pelukan Allah yang penuh kemurahan, serta mampu mengalahkan semua halangan yang disebabkan oleh dosa. Inilah yang terjadi pada Zakius. Karena ia sadar bahwa sekarang ia diperlakukan sebagai putra, ia mulai berpikir dan bertindak sebagai seorang putra. Dan ini ditunjukkannya dengan menjumpai kembali saudara-saudarinya. Dengan pandangan Kristus yang penuh kasih, hati Zakius menjadi hangat dan bisa mengasihi sesamanya. Dari seseorang yang terasa terisolasi, yang membuatnya memperkaya dirinya sendiri tanpa peduli dengan apa yang harus diderita orang lain, ia menjadi orang yang mau berbagi. Ini diungkapkannya dengan mau membagi kekayaannya. Separuh dari kekayaanku akan kubagikan kepada orang miskin. Ketidakadilan yang dilakukannya kepada orang lain ditebus dengan pengembalian 4 kali lipat. Jika aku telah mengambil milik orang lain, akan kuganti 4 kali lipat. Dan pada saat inilah kasih Allah mencapai tujuannya, dan tujuan keselamatan tercapai. Hari ini, keselamatan ada di rumah ini. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Zakius, kita pun sesungguhnya telah menerima kelimpahan rahmat dan kemurahan hati Allah. Kendati kita telah menerima rahmat-Nya yang berlimpah-limpah, namun kerap kali kita kurang mampu menanggapinya dengan sepenuh hati. Maka marilah kita meneliti batin kita masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh menjalankan ke-10 perintah Allah? Apakah saya sungguh percaya, mengandalkan Tuhan, dan mencintainya? Apakah saya pernah putus asa, membenci Tuhan karena penderitaan, atau karena Dia belum mendengarkan doa-doa saya? Apakah saya turut serta dalam praktek-praktek penyembahan berhala, misalnya jimat, ramalan nasib, paranormal, dan sebagainya? Apakah saya lalai dalam membantu sesama dengan murah hati dan tanpa pamrih sesuai dengan kemampuan saya? Sebagai suami istri, apakah saya telah menjadi suami istri yang baik dan setia
bagi pasanganku, dan menjadi orang tua yang tidak melalaikan pendidikan iman bagi anak-anak. Sebagai anak, apakah saya pernah bersikap acuh tak acuh dan berlaku kasar terhadap orang yang lebih tua? Sebagai atasan, apakah saya pernah berlaku tidak adil atau tidak sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban saya terhadap karyawan? Apakah saya pernah memiliki keinginan untuk membalas dendam, menyimpan permusuhan, kebencian dengan mereka yang pernah menyakiti saya? Pernahkah saya tidak sabar, marah, cemburu, kejam, sombong, dan iri hati? Pernahkah saya terlibat dalam praktek aborsi atau menyetujui eutanasia? Pernahkah saya mencuri atau menipu, memberi atau menerima suap, atau menjadi penyebab ketidakadilan sosial dan menjadi penyebab hancurnya kedamaian dalam masyarakat sekitar? Pernahkah saya berdusta, memfitnah, menuduh orang lain secara tidak adil, atau menyebarkan gosip, berita-berita bohong? Apakah saya pernah menceritakan kejelekan orang lain tanpa memiliki alasan yang cukup dan merusak nama baik orang lain? Pernahkah saya menikmati khayalan-khayalan cabul dan memiliki keinginan untuk menjalankannya? Apakah saya serakah atau iri hati terhadap milik orang lain? Apakah saya main judi karena kerakusan? Apakah saya sungguh-sungguh menjauhkan diri dari ketujuh dosa pokok: kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, percabulan, kerakusan, dan kemalasan? Dalam pelayanan, apakah saya sungguh-sungguh melayani sesama dengan tulus hati? Ketika saya dituduh melakukan hal-hal yang tidak saya lakukan, apakah saya langsung marah dan mulai memberi alasan, bahkan jika saya memang melakukannya sekalipun? Apakah saya sering melukai hati orang lain dengan penilaianku yang salah? Apakah saya sering menghakimi orang lain? Apakah saya ingin selalu dihargai dan dianggap baik? Apakah saya sering ingin lari dari tanggung jawab, kesulitan, dan semua yang tidak nyaman? Apakah saya gampang berkecil hati, patah semangat, dan ingin menyerah? Bila ada yang mengolok-olok, apakah saya berhenti berbuat baik? Ketika orang lain membutuhkan bantuan, apakah saya hanya menonton saja, tidak menunjukkan kasih dan kepedulian?
Ketika saya mengalami penderitaan, apakah saya lebih banyak mengomel dan mengeluh daripada mempersembahkan penderitaan itu sebagai silih untuk pemulihan dosa-dosa saya? Saudara-saudari terkasih, kendati dosa kita banyak, kita yakin bahwa rahmat pengampunannya tetap dicurahkan secara berlimpah ketika kita menyesalinya dengan sungguh-sungguh. Maka marilah kita menyesalinya dengan sepenuh hati dengan mendoakan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Saudara-saudari terkasih, mengakhiri ibadat tobat dan pelitian batin ini, marilah kita tundukkan hati, kita memohon berkat Tuhan. Semoga sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Santa Perawan Maria dan semua orang kudus, segala kebaikan yang Engkau lakukan dan penderitaan yang Engkau tanggung, membawamu kepada kesembuhan dari dosa-dosa, pertambahan rahmat, dan pahala kehidupan kekal. Berkat Tuhan tercurah kepada kalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.